Bye-bye. Mwah. Oke, bentar. Di dalam hati dan juga langkahku tercipta sebuah impian untuk mewujudkan harapan dari orang yang menanti diriku. Mungkin saya sedang jauh dari orang tua dan keluarga, namun dengan doa semuanya terasa dekat dan sangat bersahaja. Demi keluarga dan demi cinta maka saya akan kerjakan dengan sepenuh hati. Di mana bumi berpijak, disitulah langit dijunjung. Sebagai perantau, saya selalu menghormati adat dan istiadat sekitar. Apapun rintangan dan halangan yang sedang saya hadapi saat ini, pasti saya akan jalani sepenuh hati dan lapang dada. Merantau akan memberikanmu banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tetapi jangan sampai lupa pulang. Di perantauan sungkan pulang, di rumah enggan berangkat lagi. Tiap langkah kakiku berpijak ada sebuah harapan yang ditanam oleh orang-orang yang sangat mencintai dan merindukan diriku ini. Oleh sebab itu saya tidak boleh gagal. Apa yang sedang saya tanam dan saya kerjakan niscaya akan membuahkan hasil yang baik, karena saya datang bekerja dengan niat yang baik pula. Kami mungkin punya mental yang jauh lebih kuat dibanding anak yang masih tinggal bersama orang tua. Setiap permasalahan yang ada kami hadapi dengan sendiri dan mandiri. Setiap kesepian yang datang, kami melawan dengan ketegaran yang hebat. Bila rindu mengetuk hati, kadang hanya tangis yang kami tahan setiap malam. Merantau bukanlah perkara yang sederhana. Jauh dari orang tua adalah hal yang sangat menyiksa. Namun kebahagiaan mereka semakin jauh orang tua, hati mereka justru semakin dekat di sisi ibu. Walaupun kita berjauhan, aku berjanji sekuat tenaga akan membahagiakanmu. Doa di setiap sujudmu selalu menyertai setiap langkahku menuju kesuksesan itu. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan stres adalah kemampuan memiliki pikiran yang tepat. Anda akan menjadi lebih damai bila Anda pikirkan adalah jalan keluar masalah. Buatlah daftar yang harus Anda kerjakan hari ini. Awali dengan doa dan rasa syukur, karena kita masih mempunyai kesempatan untuk berbuat dan berbuah menjadi lebih baik. Hoki dan sial adalah suatu kondisi yang sudah terjadi. Jangan suka berdalih. Hoki sebagai berkah dan sial sebagai cobaan. Pastikan tabur benih-benih kebajikan agar hoki datang kepada kita. Ketika tulus, kamu takkan menyesali pernah mencintai seseorang. Tapi kamu mungkin menyesal telah percaya dia mencintaimu juga. Semua orang melakukan salah. Kamu harus cukup dewasa untuk memaafkannya. Tetapi kamu bisa memilih untuk tak lagi percayainya.
Mungkin banyak kita membuang waktu untuk merasa iri pada berkat apapun kesuksesan orang lain. Maka semakin sulit pula kita berkembang maju. Buang sikap negatif itu. Keutamaan yang paling utama ialah menghubungi orang yang telah memutuskan hubungan denganmu. Kepada orang yang tak mau lagi memberikan apa-apa kepadamu, dan memaafkan orang-orang yang telah memakimu. Dalam hidup akan ada seseorang yang tak peduli betapa dia menyakitimu dan kamu membencinya, dia masih saja dicintai oleh hatimu. Terserah orang memandang rendah kemampuan kita, yang penting kita tidak memandang rendah diri sendiri. Jadikan semua itu sebagai cambuk. Buktikan pada mereka bahwa kita mampu, kita bisa. Dengan keyakinan sukses adalah hak saya dan setiap orang. Maka usir semua sikap ragu-ragu, takut gagal. Yakini kita dilahirkan untuk sukses, dan sukses adalah hak kita semua. Sabar menahan marah, memaafkan saat diganggu. Barang siapa yang berbuat demikian akan dilindungi Allah, dan musuhnya akan ditundukkan. Rasa malas yang menguasai orang hebat adalah kekuatan yang menjadi sama tidak bergunanya dengan orang lemah yang membaktikan kemalasan. Maka janganlah engkau membaktikan kemalasan, karena ketahuilah bahwa bahkan setan pun tidak tertarik untuk mengganggu orang malas, karena kemalasan itu sudah lebih dari cukup untuk mengkerdilkan kehidupan anak manusia. Apapun kehebatan yang aslinya pada dirinya, dan jika engkau sedang memanjatkan kemalasan dalam dirimu, sadarilah bahwa rasa malas itu bukanlah kelemahan. Rasa malas adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Keaktifannya untuk mengkerdilkan kehidupan. Telah beberapa banyak jiwa-jiwa yang sejati dilahirkan mulai dan berbakat menjadi pemimpin besar yang dikerdilkan oleh rasa malas. Salah satu kekerdilan terkejam dalam hidup adalah memberikan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Orang-orang yang tajam itu saling menajamkan satu sama lain, sama seperti halnya besi menajamkan besi. Kalau Anda mau menjadikan pemikiran bergaulah dengan orang-orang yang tajam pemikiran. Sebuah pekerjaan disebut penting karena peran dan dampaknya penting bagi perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan orang yang banyak. Maka keterlibatan Anda dalam bekerja yang penting bagi kebaikan kehidupan orang lain akan menjadi Anda pribadi yang penting. Semua orang ingin mengubah dunia, tetapi tidak seorang pun berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Segala yang kita lakukan tidak ada yang tidak beresiko, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ada beberapa panduan menyikapi resiko. Hasil yang akan kita dapatkan tergantung kepada usaha yang kita lakukan. Berusahalah dengan baik, karena kesuksesan akan hadir untuk orang yang tak kenal lelah. Manusia yang sukses memiliki rutinitas melakukan hal yang tak senang dilakukan oleh manusia yang malas. Manusia yang sukses itu sendiri sebenarnya juga tak senang melakukannya, tetapi ketidaksukaan mereka dapat ditaklukkan oleh kemampuan dan tujuan mereka. Di antara hal yang tak dapat didaur ulang lagi adalah waktu yang terbuang. Maka pastikan bahwa Anda menggunakan waktu deknya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah, rintangan yang kita temui. Apakah kita mau mengatasinya atau dijadikan alasan untuk berhenti menyerah? Jangan dulu mengatakan tidak bisa, belum ada berusaha menjadi diri Anda mampu. Seringkali kita mengatakan tidak mampu,
padahal kita belum mengetahui caranya. Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Jangan membuang waktu dengan terus bersedih. Teruslah larutkan diri di dalam kesedihan, hanya akan menghambat pertumbuhan. Kebahagiaan terkadang jujur bisa menyakit, tapi percayalah masalah apapun akan cepat terselesaikan jika kamu berlaku jujur. Tidak ada yang bisa mengendalikanmu, semua tergantung kepada diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa mengetahui kualitas dari kehidupan seseorang untuk tergantung pada komitmen yang untuk berhasil bidang apapun yang ditempuh. Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak tujuan dengan jelas, menuju kepada tanpa menyimpang. Seorang dengan wawasan yang cukup untuk mengakui kekurangannya berada paling dekat dengan kesempurnaan. Orang-orang yang berhasil tidak hanya keras hati, mereka juga bekerja keras, yang percaya pada kemampuan dirinya. Berpikir itu cahaya, kelalaian itu kegelapan, kejahilan itu kesesatan, dan manusia yang paling hina ialah orang yang menganiaya orang bawahannya. Semoga bermanfaat. Salam anak rantau buat kita semua.